Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video kali ini saya ingin membahas satu orang yang saat ini sedang hidup di Indonesia dan sedang menyebarkan agama Islam, tetapi pemahamannya sesat. Dicap sesat oleh mayoritas ulama yang ada di Indonesia dan juga dicap sesat oleh MUI. Sekarang saya ingin membahas orang ini, apakah benar ajarannya sesat. Saya akan menukil satu ceramahnya, potongan ceramah lebih tepatnya, di mana memang orang ini salah paham atau gagal paham dalam menafsirkan dan menerjemahkan Al-Quran. Yang saya bicarakan adalah Pak Syaiful Karim. Memang beberapa orang menyebutnya dengan gelar kiai. Tapi ketika saya mendengarkan ceramahnya, terutama yang akan saya bahas ini, yaitu bagaimana beliau menafsirkan tentang surat Al-Qari'ah. Ketika saya mendengarkan penjelasan beliau, saya yakin beliau ini tidak pernah belajar bahasa Arab. Ataupun kalau pernah ya lupa mungkin ya. Dan mungkin juga beliau tidak bisa membaca Al-Quran secara fasih. Tidak paham apa itu yang dinamakan makhorijul huruf. Hak-hak huruf yang harus dipenuhi dalam membaca Al-Quran. Kita akan bahas lebih dalamnya itu. Tetapi apakah cuma itu saja kesesatan beliau? Ternyata cukup banyak pernyataan beliau. Apa yang beliau sampaikan? Beliau menghukumi satu hal yang hukum itu bertentangan dengan hukum Islam secara umum. Ya, karena beberapa penggemar beliau menyebutkan bahwasanya beliau ini memang ahli ma'rifat, sudah pernah menghatamkan Injil 100 kali, menghatamkan Al-Quran 1000 kali, pernah masuk ke pondok pesantren 100 kali. Tetapi saya akan coba jelaskan dan saya coba berikan cuplikan rekamannya bagaimana beliau menyampaikan apa ceramah yang saya sebut sesat itu, yaitu tafsir surat Al-Qari'ah. Selain tafsirnya yang sesat, beberapa kesesatan beliau antara lain, beliau pernah menyatakan menyembelih hewan tidak perlu memakai kata bismillah, cukup dengan mengatakan maaf gitu ya. Jadi maaf ya, saya sudah menyembelih kamu untuk kebutuhan saya makan, jadi tidak perlu mengatakan bismillah. Sedangkan di dalam agama Islam, hewan yang disembelih tanpa menyebut nama Allah maka tidak halal untuk mengkonsumsinya. Kesesatan yang lain, beliau juga menghalalkan darah. Maksudnya mengkonsumsi darah itu loh. Itu beliau menghalalkannya. Selain itu beliau juga mengaku mengetahui 90% kapan manusia itu akan wafat. Beliau juga menyebutkan surga dan neraka itu cuma menakut-nakuti saja. Seolah-olah beliau menyiratkan bahwasanya surga dan neraka itu tidak ada. Hari akhir setelah kematian itu tidak ada. Seolah-olah ya. Jadi dengan pembahasan beliau itu banyak tokoh agama yang akhirnya menyuarakan tentang tidak setujunya apa yang beliau sampaikan. Kan ini juga bahaya bagi masyarakat umum yang tidak memahami agama itu secara mendalam, tidak pernah masuk ke pondok pesantren, tidak pernah belajar kepada ulama atau ustadz yang berkompeten gitu. Jadi mereka akan terkesima dengan kata-kata beliau karena memang beliau itu sangat pandai beretorika, tetapi yang disampaikan adalah kesesatan. Mengapa disebut apa yang disampaikan atau kajiannya itu mengandung kesesatan? Karena para ulama juga, ulama Nusantara pada umumnya menyatakan bahwasanya kajian beliau tidak berdasarkan dengan Al-Quran, hadis yang sahih, kitab-kitab para ulama dalam menjelaskan agama ini. Beliau menafsirkan apa yang ada di dalam Al-Quran ataupun apa yang ada di dalam hadis dengan akal-akalannya beliau sendiri. Dan alhamdulillahnya MUI meminta umat untuk meninggalkan ajaran si Syaiful Karim ini. Baik, tanpa berlama-lama saya akan berikan cuplikan dari ceramah beliau tentang surat Al-Qari'ah atau tafsir dari surat Al-Qari'ah. Yuk, lihat saya semua, ada yang baru. Karena ini adalah kebaruan dari kajian kita. Mungkin terkejut. Pernah dengar Qari? Qari? Siapa? Laki-laki yang membaca Al-Quran. Ya toh? Pernah mendengar Qari'ah? Siapa? Perempuan yang membaca Al-Quran. Biasanya kan kalau mauludan, rajaban, kalian suka mengundang Qari'ah. Biasanya juara membaca Al-Quran. Yang laki-laki disebut Qari, yang perempuan disebut Qari'ah. Di Quran ada Quran, surat Al-Qari'ah. Sayang sekali, surat Al-Qari'ah selama ini diterjemahkan hari kiamat. Saya juga bingung. Kok Al-Qari'ah hari kiamat?
Padahal qori itu adalah pembaca laki-laki, qori'ah pembaca perempuan. Pakai alif lam itu kata benda menjelaskan bahwa al-qori'ah itu si pembaca. Oke, itu ya potongan kajian beliau yang menyebutkan bahwasanya al-qori'ah artinya adalah pembaca Al-Quran perempuan. Jadi di sini beliau, saya simpulkan bahwasanya beliau tidak memahami bahasa Arab. Kenapa? Karena al-qori'ah itu artinya adalah kiamat di dalam tafsirnya. Sedangkan yang beliau sebut al-qori'ah itu dengan hamzah, bukan dengan ain. Beliau harus bisa membedakan ya. Di sini beliau tidak bisa membedakan dua huruf, yaitu hamzah dan ain. Al-qori'ah dan al-qori'ah. Kalau al-qori'ah memang itu adalah pembaca laki-laki. Asal katanya adalah qara'a yaqra'u qira'atan qari'un. Nah, itu adalah isim fa'il dari qara'a yaqra'u. Artinya memang pembaca. Sedangkan qara'a yaqra'u Qur'an qari'un au qari'atun, kalau perempuan itu artinya adalah mengetuk kalau di dalam lughawi ya, dalam bahasa. Sedangkan dalam istilahi itu artinya adalah kiamat. Tidak ada para ulama yang menyebutkan al-qari'ah atau surat al-qari'ah itu artinya adalah pembaca wanita. Ini adalah kesesatan yang nyata. Gak cuma ngomong aja ya, saya bawakan di sini. Ada kamus ya, kamus Al-Munawwir. Ini biasanya memang diperuntukkan atau diwajibkan kepada orang-orang yang ingin belajar bahasa Arab. Jadi di dalam kamus Al-Munawwir ini saya akan sebutkan, saya sudah tandai di sini ya. Sama seperti yang saya sebutkan tadi, yaitu qara'a yaqra'u qira'atan. Itu artinya adalah membaca, ay tola'a atau menelaah, atau mempelajari. Sedangkan qara'a yaqra'u ini juga sudah saya tandai. Qara'a yaqra'u artinya adalah mengetuk dengan keras atau membanting pintu seperti itu dengan keras. Qara'a yaqra'u Qur'an itu mengetuk di dalam lughawinya, sedangkan di dalam istilahinya adalah kiamat. Kenapa kok saya sebutkan seperti itu? Memang tafsirnya seperti itu. Ini saya bawakan yang sudah pernah saya baca juga, saya pelajari. Tafsir Jalalain ya. Surat Al-Qari'ah. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Qari'atu ay al-qiyamatul lati taqra'ul quluba bi ahwaliha. Ini tafsir Jalalain, tafsirnya ulama. Ay qiyamatul lati taqra'ul qulub. Artinya adalah kiamat yang mengetuk dengan keras qulub, hati. Jadi hati itu sampai berdebar, sampai tergoncang karena dahsyatnya hari kiamat itu. Bi ahwaliha, dengan kejadian bahayanya itu, dengan kegentingannya itu. Jadi hati itu sampai terketuk dengan keras. Itu arti dari Al-Qari'ah menurut tafsirnya Jalalain. Saya juga bawakan, saya baca di dalam tafsirnya Ibnu Katsir ya. Saya akan bacakan di sini tafsir suratil Qari'ah wahya makiyah. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Qari'atu min asma'i yaumil qiyamah kal haqqah wat tammah was sakhah wal ghasyiyah wa ghairi dzalik. Jadi Imam Ibnu Katsir juga menafsirkan Al-Qari'ah itu sebagai kiamat. Min asma'i yaumil qiyamah. Al-Qari'ah adalah bagian dari nama-nama hari kiamat seperti Al-Haqqah, At-Tamah, As-Sakhah, Al-Ghasyiyah dan lain sebagainya. Itu dua ulama salaf yang sudah saya nukilkan dari kitab mereka. Kalau teman-teman nggak percaya dengan saya, tidak apa-apa. Tapi yang saya bawa adalah kalam ulama, tafsirnya para ulama. Jadi saya mau membandingkan ilmunya Saiful Karim ini dengan dua ulama kibar, ulama salaf, yang karyanya itu sudah dikonsumsi oleh para santri dan para ustadz-ustadz yang ada di dunia ini bahkan. Bukan hanya di Indonesia. Saya berikan bukti lagi, tafsir dari Kementerian Agama Indonesia. Saya bawa Al-Quran terjemahan sekarang. Saya bawa Al-Quran terjemahan. Saya bacakan ya. Di sini Al-Qari'ah artinya apa? Hari kiamat.
Jadi saya sudah bawa kalam ulama salaf, saya juga bawa tafsir dari Kementerian Agama Indonesia. Tidak ada yang menafsirkan sebagai pembaca perempuan. Nah, itu ngawur. Ngawur. Tafsirannya pembaca perempuan itu jadi ngawur. Al-Qari'ah, pembaca perempuan. Mal-Qari'ah, apakah pembaca perempuan itu? Wa ma adraka mal-Qari'ah. Dan apakah kamu mengetahui apa pembaca Al-Quran itu? Yauma yakunun nasu kal farashil mabsus. Pada hari itu manusia seperti laron yang berterbangan. Loh, apa maksudnya? Nggak nyambung toh kalau disambungkan dengan ayat yang selanjutnya. Itu adalah satu kesatuan. Jangan, sembrono lah. Kalau tidak mengerti ilmunya, jangan berbicara. Belajar lagi. Maksud saya itu ilmu dulu sebelum ngomong. Al-ilmu qabla qawli wal amal. Jadi ilmu dulu sebelum berbicara dan mengamalkan. Sampai tidak punya ilmu, tapi sampai sudah menyampaikan. Yang disampaikan ngawur pula. Ini tafsir Al-Qari'ah yang beliau sudah salah fatal. Jadi beliau tidak bisa mengerti perbedaan dari hamzah dan ain mungkin ya. Tapi ini terlalu jauh melesetnya. Karena kalau salah membaca aja, artinya jangan sampai salah. Harusnya kalau orang paham ya, bisa membaca Al-Quran itu. Bisa membedakan hamzah dan ain. Saya kasih contoh yang lain. Kalau orang tidak bisa membedakan hamzah dan ain ini. Bada'a ya beda'u. Artinya memulai. Sedangkan bada'a ya beda'u bil ain dengan huruf ain. Artinya adalah membuat atau menciptakan sesuatu yang baru. Makanya ada istilah bid'ah. Ini kan juga bedanya hanya satu huruf. Hamzah dan ain sama. Bada'a memulai, bada'a membuat sesuatu hal yang baru. Contoh yang lain, biasanya teman-teman yang belajar di pesantren atau belajar bahasa Arab sudah tidak asing dengan kalimat yang seperti ini. Qad ja'al ustadu hayya bina ilal fasli. Sungguh ustadz telah datang. Hayya bina ilal fasli. Mari kita bergegas ke kelas. Si Saiful Karim ini tidak bisa membedakan hamzah dan ain ya. Qad ja'al ustadzu. Sungguh ustadz itu telah lapar. Ja'a dan ja'a. Kalau bil hamzah dengan hamzah artinya datang. Kalau dengan ain ja'a artinya lapar, bro. Jadi ustadznya lapar, bukan ustadznya datang. Jauh sekali. Ya, itu secara lugha karena saya juga pernah belajar bahasa Arab, makanya saya membahas sesuai dengan kapasitas saya di dalam bahasa Arab. Di dalam bab tafsir, saya membawakan tafsir Imam Ibnu Katsir, tafsir Jalalain, tafsir dari Kementerian Agama. Jadi saya tidak ngarang-ngarang juga. Karena memang bukan kapasitas saya. Ketika kita tidak mempunyai kapasitas dalam hal tersebut, maka fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanyalah kepada orang yang berilmu. Jangan sok tahu, jangan keminter, jangan menafsirkan dengan akal-akalmu sendiri. Seperti itu. Jadi apa yang bisa kita ambil, apa yang bisa kita rangkum? Yang pertama, si Saiful Karim ini sudah melakukan bid'ah bil ain, ya. Melakukan atau menciptakan sesuatu hal yang baru dalam hal agama. Karena dia menafsirkan ayat dengan akalnya sendiri, tidak dengan tafsiran para ulama. Dan bahkan tidak bisa membedakan hamzah dan ain. Yang kedua, beliau salah tafsir, menafsirkan Al-Qari'ah dengan Al-Qari'ah. Hari kiamat dengan pembaca perempuan. Nah, itu salah besar. Kemudian yang ketiga, di dalam ceramah cuplikan tadi, saya sudah perdengarkan, beliau menyebut bahwasanya saya bingung atau saya tidak tahu. Coba diputar ulang ya. Beliau yang jelas bilang, saya bingung. Kalau bingung bro, tanya kepada orang yang berilmu. Kalau bingung bro, tidak tahu, belajar dulu. Jangan langsung naik panggung, ceramah sana-sini yang disampaikan sesat. Alhamdulillahnya, permasalahan ini sudah ditangani oleh MUI yang mengeluarkan fatwa bahwasanya kita dilarang untuk mengikuti ajaran atau kajian beliau, Saiful Karim. Baik, semoga bermanfaat ya. Di sini saya tidak menjatuhkan Saiful Karim secara personal, tapi saya memberikan masukan bahwasanya ketika kita tidak paham sesuatu hal, belajar terlebih dahulu, jangan menyampaikan, jangan malu kalau kita tidak tahu, kita belajar.
kita belajar. Malu sudah tua, sudah beruban kok masih belajar sorof ya, masih belajar fa'ala yaf'alu. Ya karena memang kita belum bisa. Kalau kita mau benar-benar belajar, kalau memang kita benar-benar pengen berilmu, ya belajar. Baik, cukup sekian ya. Mohon maaf kalau banyak kekurangan, banyak kesalahan. Semoga teman-teman bisa mengambil manfaatnya. Kalau memang ada yang salah, itu murni dari saya. Dan tolong kalau memang ada kesalahan di video ini, silahkan dikoreksi di kolom komentar. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.